Stasiun Kereta Api Pasar Senen Jakarta Pusat mulai dipadati pemudik. Warga mengaku sengaja mudik lebih awal agar tidak kehabisan tiket hingga sengaja cuti lebih awal. Iya. Artinya mudik lebih awal Mas ya? Iya, Pak. Kenapa Mas mudik lebih awal? Karena tiket masih ada, karena kebijakan kantor juga seperti itu gitu. PT KAI menyebut animo masyarakat mudik lebaran tahun ini tinggi, membuat tiket mudik untuk keberangkatan 22 hingga 30 April sudah terjual 63%. Tanggal 22 ya, 22 itu H-10 sampai dengan H-1 tanggal 30 April. Jadi 22 sampai 30 April itu terdapat ketersediaan tiket sekitar 262 yang berangkat dari area 21 Jakarta, baik itu dari stasiun Gambir ataupun juga stasiun Pasar Senen. Nah, kemudian dari total tersebut, kalau kita melihat data pemesanannya sampai dengan hari ini, itu 63% diantaranya itu sudah dipesan. Jadi Untuk pertama kalinya, pemerintah memperbolehkan mudik lebaran setelah 2 tahun mudik dilarang akibat COVID-19. Presiden Joko Widodo menyebut mudik lebaran bisa di luar prediksi, sebab banyak orang ingin mudik tahun ini. Jokowi ingin mudik 2022 dipersiapkan dengan matang. Hati-hati arus mudik ini bisa di luar perkiraan kita. Oleh sebab itu semua Kapolri dibantu TNI, Menteri Perhubungan, yang dikoordinasi Pak Menko betul-betul menyiapkan ini jangan sampai keliru, mempersiapkan jalur mudik yang baik dan bisa meminimalisir kemacetan dan penumpukan arus mudik maupun arus balik nantinya. Harus mulai dihitung betul. Ini bisa, kalau yang saya tangkap di bawah, ini semuanya ini mau mudik semua. Jadi persiapannya juga harus ekstra. Pemerintah memprediksi sebanyak 85 juta orang akan mudik lebaran tahun ini dan sebanyak 14 juta pemudik berasal dari Jabodetabek. Yang akan mudik, ya 85 juta, dan naik kereta api 14 juta, satu jumlah yang banyak. Oleh karenanya Pak Presiden menugaskan Pak Menko selaku koordinator dan saya mendampingi untuk melakukan proses persiapan dengan baik. Sementara itu, Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2022 akan terjadi pada tanggal 28 hingga 30 April 2022. Antara tanggal 28, 29 dengan 30 itu puncak arus mudik perkiraan kita tanggal itu. Karena Sementara itu, Korlantas Polri terus mematangkan persiapan arus mudik Lebaran termasuk rencana pemeriksaan vaksin COVID-19 sebagai syarat mudik. Korlantas Polri, Irjen Firman Santiabudi menyebut, panjangnya cuti bersama libur Lebaran memerlukan antisipasi khusus. Artinya kita akan menghadapi gelombang arus mudik yang diperkirakan cukup banyak dengan waktu yang juga cukup panjang. Ini merupakan salah satu rangkaian yang kita kerjakan berupa latihan melalui metode tactical floor game untuk memastikan para pelaksana-pelaksana di lapangan ini mengetahui nanti mereka apa yang akan mereka kerjakan, dengan siapa mereka berkoordinasi. Pemerintah memutuskan cuti bersama Lebaran 2022 jatuh pada 29 April 2022 dan 4 hingga 6 Mei 2022. Sementara itu, tanggal 2 dan 3 Mei 2022 ditetapkan sebagai hari libur nasional Lebaran. Keputusan ini diumumkan Presiden Joko Widodo pada Rabu lalu. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Presiden Jokowi menyebut banyak orang ingin mudik lebaran tahun ini. Seperti apa bentuk langkah ekstra yang disiapkan oleh pemerintah mengantisipasi gelombang pemudik yang jumlahnya diprediksi 85 juta orang, bahkan bisa di luar perkiraan. Kami akan bahas bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, dan pengamat tata kota dan transportasi publik, Yayat Supriyatna. Selamat sore Pak Menko, selamat sore Pak Yayat, Pak Muhadjir, selamat sore. Waalaikumsalam. Suaranya nggak terlalu jelas ini. Oh, suara saya kurang jelas ya Pak Muhadjir. Mudah-mudahan diperbaiki segera. Pak Muhadjir, saya akan ke Bapak terlebih dahulu. Ada 85 juta orang yang diprediksi akan mudik tahun ini karena
sudah 2 tahun mereka dilarang selama pandemi COVID-19. Apa yang ekstra yang disiapkan oleh pemerintah untuk menghadapi mudik 2022? Yang ekstranya ya banyak. Yang pertama bukan wajib ya, ditekankan pentingnya booster untuk memastikan bahwa euforia mudik ini tidak akan diikuti dengan naiknya COVID-19 yang kita juga masih dalam suasana pandemi ini. Itu yang penting sekali yang ditekankan oleh Bapak Presiden. Dan booster ini secara bukti medis sudah menunjukkan bahwa mereka yang dapat booster itu ketangguhannya, imunitasnya berlipat ganda dibanding yang baru divaksin 2, apalagi cuma divaksin 1 kali. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian kita juga sudah menyiapkan untuk jauh-jauh hari ya, untuk berbagai mode mulai laut, udara maupun darat, dan sudah kita hitung berapa kira-kira yang akan menggunakan moda-moda itu, dan mulai sekarang juga sudah mulai ditata, baik itu di bandara maupun di terminal-terminal termasuk kereta api, termasuk nanti ada upaya kita untuk mengurangi sepeda motor, terutama karena kecelakaan lalu lintas pada musim mudik begini sebagian besar karena sepeda motor. Karena itu kemarin saya dengan Pak Menhub sudah ada kesepakatan supaya ada gerbong untuk mengangkut sepeda motor. Sehingga para mudik yang biasanya sekarang ini berkendara sepeda motor, sebaiknya naik kereta api saja, dan nanti sepeda motornya bisa diangkut sekalian dan gratis. Seandainya nanti harus bayar, paling bayar porternya aja untuk naikkan ke gerbong saja. Itu sudah direalisasikan Pak untuk mudik ini? Jumlah yang berkendara sepeda motor tidak terlalu banyak. Oke, itu sudah direalisasikan gerbong khusus sepeda motor itu? Artinya mungkin pada mudik kali ini seperti itu yang dilakukan oleh pemudik nantinya, bisa untuk menitipkan sepeda motor di kereta api? Ya, sudah resmi kemarin sudah ada koordinasi dengan Dirjen Kereta Api, mudah-mudahan tidak akan ada kendala, dan segera dihitung berapa gerbong untuk ngangkut itu bisa disiapkan, dan sebaiknya mereka yang berminat untuk naik kereta api dengan kendaraan sepeda motornya jauh-jauh hari juga sudah beli tiket sehingga sudah mudah dialokasikan. Oke, baik. Kalau dari prediksi pemerintah kan 85 juta Pak Muhadjir yang akan mudik. Ya. Nah, dari 85 juta itu mereka menggunakan moda apa yang paling banyak Pak dari surveinya? Paling banyak moda darat. Dan moda darat itu kendaraan pribadi. Dan kemudian untuk udara itu kira-kira hanya sekitar 8-9 juta, untuk laut sekitar 6 juta. Jadi yang paling banyak adalah menggunakan moda ke darat dan pribadi. Untuk kereta api kira-kira antara 7-6 juta. Persiapannya apa Pak untuk mereka yang menggunakan kendaraan pribadi yang diperkirakan lebih banyak? Kita kan juga saat ini masih dihadapkan masalah bahan bakar minyak, di mana Pertamax naik, kemudian banyak yang beralih ke Pertalite. Itu kan harus dipastikan juga ketersediaannya. Belum lagi tadi informasinya adalah ada 19 tersangka penyelundupan atau penyalahgunaan biodiesel dari yang seharusnya digunakan atau bersubsidi untuk masyarakat digunakan untuk industri. Ini kan juga mengganggu nantinya ketika mudik itu berlangsung, Pak Muhadjir. Presiden sudah menekankan ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu ketersediaan bahan pokok dan ketersediaan BBM. Dengan demikian maka kita pastikan BBM insya Allah tersedia. Bukan hanya itu saja, nanti untuk distribusi BBM itu akan kita siapkan kendaraan-kendaraan mobile yang bisa menjemput para pengendara yang mengalami kemacetan di jalan-jalan, sehingga mereka terutama daerah-daerah yang jauh dari SPBU itu akan dipasok dari kendaraan-kendaraan mobil baik berupa sepeda motor maupun juga ada roda 4 yang memang khusus untuk menyediakan BBM. Mereka yang terutama untuk memasok atau untuk memberikan jaminan bahwa mereka yang terkena kemacetan itu jangan sampai kesulitan BBM. Oke, baik. Pak Yayat, sudah cukupkah persiapan-persiapan ekstra ini dari pemerintah untuk menghadapi 85 juta pemudik tahun ini, Pak Yayat? Ya, ini harus ekstra kerja keras karena kita sudah 2 tahun tidak mudik, jadi otomatis ada euforia. Tahun ini memang tahun yang agak berbeda dengan tahun lalu. Ya, pertama tadi dari jumlahnya. Dengan jumlah 80 juta orang, dengan perkiraan penggunaan kendaraan pribadi itu makin meningkat, saya sepakat persoalan pencadangan bahan bakar itu harus merata. Karena mau tidak mau sekarang ini kalau di Pulau Jawa bisa dikatakan sistem distribusinya lebih baik. Tetapi bagaimana nanti dengan distribusi di luar Pulau Jawa, khususnya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,
atau di wilayah lain yang memang bisa dikatakan sistem distribusi bahan bakar itu akan menjadi persoalan besar karena akan terjadi peningkatan kebutuhan yang sangat signifikan. Jangan sampai nanti saat mudik itu terjadi antrian yang luar biasa di SPBU ya, apalagi dalam suasana mudik seperti ini. Nah, yang kedua, saya sepakat bahwa isu mudik kita adalah isu besar dengan dua konsep. Konsep mudik sehat dan konsep mudik aman. Jadi betul himbauan pemerintah, saya tidak yakin apakah warga yang mudik ini sudah booster semua atau belum. Itu harus diyakinkan bahwa booster itu memberikan garansi bahwa mudik itu tidak akan menambah masalah baru sesudah pasca mudik. Jadi jangan sampai ada persoalan ketika selesai mudik, terjadi epidemi, peningkatan jumlah kasus. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal. Pak Yayat, tapi kan pemerintah sudah menjadikan booster sebagai syarat ya untuk mudik. Menurut Anda cukup itu? Nah, atau kita PR-nya ada lagi nih pengawasan? Jumlah booster itu sudah sama nggak dengan mereka yang 2 kali vaksin? Kalau bisa dikatakan harus diakui, wilayah-wilayah yang paling banyak melakukan mudik seperti Jabodetabek dan Jawa Barat, itu wilayah yang harus secara signifikan boosternya itu harus lebih cepat lagi. Nah, yang kedua, pada wilayah-wilayah yang sama sekali belum sempurna boosternya, itu perlu ada optimalisasi beberapa hari menjelang mudik. Nah, yang kedua, memang perlu ada fasilitasi, misalnya bagi mereka yang belum booster, itu bisa difasilitasi di daerah. Misalnya H+7-nya, H-7 itu sudah ada dilakukan persiapan di daerah. Satu hal lagi yang paling penting selain mudik sehat, adalah mudik dalam konteks mudik aman. Karena jumlah pengguna kendaraan roda 2 ini sangat tinggi sekali. Concern Anda otomatis gimana? ini menjadi sebuah catatan, jangan sampai mudik tahun ini angka kecelakaan itu akan lebih tinggi. Mohon maaf ya, saat mudik mungkin bisa aman, tetapi pada saat hari besarnya, hari rayanya, pola pergerakan mobilitas itu akan lebih meningkat di daerah-daerah. Otomatis antisipasi itu bukan hanya di pusat, tapi bagaimana kesiapan dari setiap daerah untuk mampu melakukan itu. Pak Yayat, saya potong karena tadi Pak Muhadjir sudah menjelaskan bahwa nanti pengguna sepeda motor bisa menaikkan sepeda motornya ke kereta api sekalian dengan penumpangnya dan gratis. Menurut Anda itu menjadi solusi nggak? Ya, tapi hanya berapa persen yang mungkin bisa diangkut ya. Kita mohon maklum ya. Ini kan yang bisa diangkut oleh kereta api itu adalah wilayah-wilayah yang memang sudah tersedia jalur atau angkutan kereta apinya. Itu hanya kota-kota utama lah, katakanlah kota-kota utama di pantai utara Pulau Jawa dan wilayah selatan. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang sama sekali belum mendapatkan jaringan angkutan kereta api. Nah, yang kedua, kita juga menunggu kesiapan dari KAI misalnya. Berapa jumlah sepeda motor yang mungkin bisa diangkut oleh kereta api? Ini kan jumlahnya cukup besar nih. Kalau misalnya di Jabodetabek aja perkiraan yang akan mudik itu 13 juta. Kalau 13 juta ini proporsi yang naik motor katakanlah hampir 1 juta, berapa besar kemampuan untuk mengangkut jutaan roda 2 ini ya. Maka otomatis yang paling penting adalah bagaimana konsep yang ditawarkan oleh kereta api tentang jumlah angkutan yang masih bisa ditampung. Karena sekali lagi fasilitas gerbong itu terbatas. Nah, disarankan kita tanyakan kepada kereta api dihimbau warga bisa menggunakan bus atau kendaraan alternatif lainnya bisa mudiknya. Karena sekali lagi paling rentan itu adalah dengan roda 2, otomatis. Oke Pak Yayat, kita tanyakan langsung kepada Pak Muhadjir, karena tadi Pak Muhadjir sudah menjelaskan soal kesiapan PT Kereta Api Indonesia untuk menyediakan gerbong. Seberapa besar kapasitas untuk bisa mengangkut roda 2 ini Pak Muhadjir? Ya, ini nanti Pak Menhub sudah menyampaikan kepada saya, bukan hanya kereta api untuk pengangkutan sepeda motor ini, termasuk juga akan disiapkan untuk truk-truk, terutama yang menawarkan mudik gratis, itu dianjurkan supaya nanti juga sekaligus membawa sepeda motornya. Memang sepeda motor ini Pak Yayat, kita harapkan untuk mengurangi perjalanan jarak jauhnya saja. Nanti mereka akan mobilitas di daerah-daerah akan menggunakan sepeda motor. Dan ini yang memang sudah kita hitung juga, karena itu nanti kita tidak hanya menangani saat mudik saja, tetapi saat puncak hari raya itu di daerah-daerah kita juga harus memperketat, mengawasi betul perjalanan pergerakan orang di daerah-daerah itu. Kemudian tadi Pak Yayat juga menyinggung, saya tambah satu, bukan hanya aman dan sehat. Tapi juga gembira, karena ini tujuannya kan untuk gembira. Jangan sampai
malah dapat susah. Itu yang kita hindari. Nah, mengenai vaksin Pak Yaya, kita juga sudah mulai sekarang ini Pak Kapolri sudah menggelar namanya vaksin Ramadan. Yaitu setelah Tarweh itu diminta masyarakat berbondong-bondong ke masjid-masjid yang disediakan vaksin untuk booster. Dan ini terutama untuk wilayah Jabodetabek, di mana puncak sumber dari mudik itu dari Jabodetabek plus Jawa Barat. Wilayah lain, Pak Muhadjir, di luar Jabodetabek? Iya. Wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Wilayah lain misalnya di luar pulau kan juga mudik kan tidak hanya di Jawa saja, tapi juga di beberapa wilayah di beberapa pulau lainnya juga menjadi konsentrasi mudik. Apakah juga ada untuk booster yang menjemput bola seperti itu, booster Ramadan? Semua, ini perintah Presiden untuk berlaku untuk seluruh Indonesia. Cuman memang akan kita fokuskan di wilayah tadi itu Jabodetabek plus Jawa Barat plus sebagian Jawa Tengah. Tapi ini berlaku untuk seluruhnya. Karena itu saya minta kepada masyarakat, terutama yang akan mudik, berbondong-bondonglah segera untuk mendatangi gerai-gerai yang menyediakan booster dan vaksin 2. Dan itu gratis, tidak ada pungutan. Tinggal datang ya, Pak Muhadjir ya? Ya. Tinggal datang aja, langsung bisa booster, bisa mudik. Nah, pengawasan nih Pak. Walaupun ini sudah ada fatwa MUI bahwa puasa itu tidak membatalkan, vaksin itu tidak membatalkan puasa. Tetapi sebaiknya vaksinnya malam hari biar aman. Karena kita kondisi sedang bubar, itu kemudian divaksin habis tarweh atau walaupun tidak tarweh, Pak Muhadjir, tidak apa-apa untuk booster. Booster digalakan, tapi bagaimana pengawasannya nanti ketika mudik itu berjalan? Karena kan booster menjadi syarat. Pasti kan harus diawasi juga. Ini ada yang sudah booster atau ada yang colongan? Gimana mengantisipasinya? Itu nanti akan kita hitung. Seandainya tidak bisa secara sensus, mungkin akan kita lakukan secara random. Itu soal teknis. Yang penting sekarang masyarakat diketuk kesadarannya yang paling dalam. Kalau dia ingin aman, selamat, dan bergembira, maka pergilah dengan mudik itu dengan di booster. Pemerintah sudah menyiapkan secara ekstra. Jadi apa yang diharapkan pemerintah dari pemudik, dari masyarakat yang nanti akan mudik terakhir untuk Pak Muhadjir? Ya, usahakan persiapannya yang matang, mulai dari modalnya, sangunya, jangan sampai mudik tidak bawa sangu, kesehatannya dijaga. Kalau buat kendaraan pribadi sekarang harus sudah mulai dites, dicek semua, jangan sampai tidak. Dan alhamdulillah saya sudah mantau di lapangan, sekarang banyak sekali mobil-mobil ngantri di bengkel-bengkel untuk diperbaiki. Ini suatu hal yang sangat bagus. Tadi saya melihat Pak ya, ini adalah euforia yang mungkin yang sudah 2 tahun terpendam, karena itu kita layani dengan baik dan mereka juga harus menyiapkan dengan baik. Euforia tapi tetap waspada. Singkat saja untuk Pak Yayat, singkat saja apa yang harus disiapkan? Yang pertama begini, satu, yang harus dipersiapkan adalah pengawasan dan intensitas untuk booster pada wilayah yang paling tinggi sekarang. Misalnya DKI angkanya kan tinggi, ada beberapa Jawa Barat, itu perlu boosternya dipercepat. Yang kedua, potensi bagi mereka yang mudik itu kan kelelahan, fisiknya bisa turun, mungkin bisa stres. Nah, itu harus sehat. Karena potensi kesehatan menjadi hal penting supaya ketika habis mudik tidak terjadi peningkatan gejala kasus COVID seperti yang tahun-tahun yang sebelumnya. Oke, diperbolehkan euforia tapi harus bertanggung jawab pada diri sendiri. Terima kasih Pak Yayat, terima kasih juga Pak Muhadjir Effendi sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.